Hi everyone, welcome back to Move Corner. Oke, bener. Kayak yang udah kamu lihat di judul or thumbnail, aku hari ini pengen banget ngobrol atau sharing ya lebih tepatnya tentang kebiasaan-kebiasaan yang dinormalisasikan ataupun mungkin bagi sebagian orang ini diromantisasikan. Padahal sejujurnya ini bisa jadi bumerang untuk hubungan kamu ke depannya. Dan to be honest, ini videonya dibuat bukan cuma untuk kamu, tapi juga untuk reminder bagi aku sendiri supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai pasangan dan juga bisa bertemu dengan orang yang tepat dan memulai hubungan dengan lebih better lagi. So, kira-kira apa aja sih kebiasaan-kebiasaan sederhana kelihatannya tapi ternyata itu toxic dalam hubungan kamu? Yuk nonton video ini sampai akhir. Yang pertama adalah dia suka banget ngancem, putus ketika ada konflik atau masalah. Beberapa dari kamu pasti mikir kalau misalkan dia ngancem kayak gitu, ngancem putus, itu adalah tanda kalau dia sayang banget sama kamu. Padahal enggak. Sekali lagi, enggak. Padahal kalau dia beneran sayang sama kamu, bukti yang sebenarnya itu adalah dia mampu untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau konfliknya, bukan hubungannya. Ngancem putus itu bukan bentuk dari kasih sayang. Ini adalah bukti bahwa dia belum bisa komunikasi secara dewasa. So, coba kamu ingat-ingat lagi, sekarang pasangan kamu ada nggak di kategori satu ini? Ini masih kategori satu loh, tapi aku harap kamu mulai consider dan berpikir ulang untuk tidak menoleransi segala ancaman dan ternyata justru itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Yang kedua, yaitu dia sering sensitif kalau kamu punya me time. Guys, di hubungan yang sudah menikah saja itu masih akan ada waktu kita pengen sendiri ataupun kita pengen social life, kita hidup, kumpul sama temen misalnya. Selama itu nggak berlebihan. Tapi kalau keseringan kamu sekedar pengen melakukan hobi kamu, kumpul sama teman kamu cuma sesekali doang dalam 1 bulan misalnya, dan dia marah karena hal tersebut, karena bagi dia waktu kamu itu harus sama dia terus, itu udah tergolong toksik. Bagi aku, hubungan yang sehat itu tumbuh dari dua orang yang sama-sama punya kehidupan, kan yang harus 24/7 bareng-bareng dikekang. Karena kalau kamu gak punya ruang buat diri sendiri, kamu gak bakal berkembang. Itulah kenapa penting untuk di sini balance antara kamu ataupun dia yang juga punya kehidupan masing-masing, punya tujuan kalian bersama, sehingga yang satunya tidak sensitif ketika kamu mau me time ataupun kamu mau mengejar salah satu cita-cita kamu. Yang ketiga adalah silent treatment. Oke. Aku ketawa bentar ya, karena dulu aku adalah orang yang silent treatment lumayan, tapi aku belajar dari situ, makanya aku bisa sharing ke sini. Jadi ciri-ciri orang yang silent treatment ini adalah dia mendiamkan pasangannya, misalnya kalian ada konflik ataupun masalah, karena dia berharap agar pasangannya ini sadar tanpa dia kasih tahu. Dan setelah aku sadari, itu ternyata aku nganggep hal tersebut itu normal. Padahal itu adalah bentuk manipulasi emosi. Aku pengen bilang ke diri aku yang dulu bahwa silent treatment itu bukan cool, itu childish. Karena hubungan yang sehat, yang dia bisa langgeng berlama-lama gitu ya, karena ngobrol, mau gak mau mereka harus ngobrol, bukan ngilang. Dan aku banyak banget belajar dari pasangan aku yang sekarang, karena dia tuh tipikal yang kalau ada masalah itu harus diselesaikan maksimal sebelum kita tidur di malam harinya. Sedangkan aku dulu gak seperti itu, dan itu lumayan sulit untuk aku membiasakan aku harus bisa begitu. Kenapa aku memaksakan diri untuk bisa? Karena aku tahu kalau ini tuh gak baik di hubungan kami, terutama bagi dia. Karena dia pasti akan kepikiran. Dan sebagai pasangan yang beneran sayang,
kita itu pasti ada dorongan untuk bisa jadi lebih baik ke pasangan kita dan membuat hubungan ini sama-sama saling nyaman satu sama lain, gak cuma sebelah pihak. So, buat kamu di sana, entah cewek ataupun cowok yang masih sering silent treatment ke pasangannya, coba mulai dipaksain, jangan selama itu, jangan sampai 2 atau 3 hari lebih. Kalau bisa di hari itu dituntaskan segera, karena gak baik buat hubungan kalian, gak baik juga buat pasangan kalian. Yuk coba diingat-ingat lagi, kamu tipikal yang silent treatment atau enggak. Kalau enggak berarti kamu top Marco top. Yang berikutnya yaitu ngecek HP pasangan tiap ketemu. Banyak yang mikir mungkin ini lucu, ini bentuk perhatian, ini bentuk sayangnya dia ke kamu. Kalau dia beneran percaya kepada kamu, dia nggak perlu mengecek HP kamu segitunya. Tolong bedakan kalau cemburu dan curiga yang berlebihan. Karena cemburu yang biasa itu adalah normal, tapi curiga yang berlebihan itu melelahkan. Sebenarnya bukan pasangan kamu yang salah, tapi trust issue kamu yang belum sembuh. Saran aku, coba itu disembuhkan dulu. Coba kamu berdamai dulu dengan yang lalu. Kalau memang kamu gak bisa memaafkan yang sudah berlalu, jangan kamu bawa itu kepada hubungan kamu yang sekarang. Karena kalau pasangan kamu tahu, dia merasa gak dihargai. Dia udah kasih kepercayaan ke kamu, tapi kamu gak percaya ke dia. Apakah itu balance? Aku paham kalau misalkan itu mungkin berat di kamu sekarang, tapi aku yakin kamu mampu. Terus terang, ini mungkin emang gak bakal mudah di awal, tapi kalau dari aku pribadi, prinsipnya adalah aku coba memberi kepercayaan dengan utuh ke pasanganku. Kalaupun emang dia ternyata ada hal yang gak baik yang dia lakukan di belakang aku, dia aneh-aneh, cukup satu, berarti bukan dia orang yang tepat untuk aku. Karena aku udah berusaha yang terbaik buat dia. Dan yang aku yakini adalah manusia tidak hanya satu di muka bumi ini. Kamu berhak untuk bersanding dengan orang yang tepat jika kamu juga sudah memberikan hal yang serupa kepada pasangan kamu. Oke, yang selanjutnya adalah dia menggantungkan seluruh hidupnya ke kamu. Contoh sederhananya adalah apapun masalah yang ternyata itu terjadi di kehidupannya, itu semua dia gantungin ke kamu. Kamu yang harus menyelesaikan, membantu dia ini itu segala-galanya. Padahal itu bukan masalah kalian berdua, tapi kamu pun harus ikut andil di situ. Bedakan yang berlebihan sama yang emang pantas untuk kamu bantu. Aku inget banget Maudy Ayunda di salah satu podcastnya itu pernah sampein bahwa hal yang paling dia syukuri dengan suaminya sekarang itu adalah karena suaminya bisa menjadi partner bagi dia. Relationship yang oke itu adalah partnership. Kita saling melengkapi satu sama lain, saling terus belajar satu sama lain. Bukan yang cuma satu doang nih yang belajar, tapi yang satunya nih cuma bergantung kepada yang satunya lagi. Jadi jangan pernah bergantung 100% ke pasangan kamu. Apalagi untuk jadiin pasangan kamu itu dana daruratnya. Jangan pernah seperti itu. Hal selanjutnya, dia sering bikin kamu overthinking, terutama di aktivitas luarnya. Contohnya adalah ketika dia keluar, dia tuh nggak suka update ke kamu tentang hal-hal yang dia akan ataupun sedang lakukan. Guys, kalian harus sadar bahwa hubungan yang bisa bertahan misalnya 5 tahun sampai 10 tahun itu kunci utamanya pasti tetap di komunikasi. Tapi kalau kamu gak bisa untuk seterbuka itu ke pasangan kamu, ya susah. Yang satu ngerasa overthinking, yang satu ngerasa biasa aja, akan berat sebelah. Konflik akan terus-menerus terjadi kalau kamu gak mau membuka diri untuk kasih tahu kegiatan-kegiatan kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kalau misalnya bersama dengan pasangan kamu itu justru membuat kamu banyak overthinking, ketidakenakan yang kamu rasakan di dalam hati kamu, mungkin dia bukan orang yang tepat. Karena justru hubungan yang baik itu membawa ketenangan, membawa kebahagiaan di hidup kamu. Coba kamu pikir-pikir ulang. Yang
Terakhir, selalu pengen kamu ngertiin dia, tapi dia gak mau ngertiin kamu. Misal nih, dia capek, kamu harus peka. Dia bad mood, kamu harus sabar. Tapi giliran kamu yang lagi di titik down, dia malah bilang, ah kamu gitu doang. Yah gitu doang, jangan lebay banget deh. Please, coba deh kamu mulai sadari hal ini tidak baik untuk kamu. Ini udah bener-bener toxic. Karena healthy relationship itu gak cuma kamu yang ngasih 90%, dia ngasih 10%. Tapi sometimes bisa kebalik dan juga sometimes bisa setara. Kalau dia gak mau se-care ataupun sepengertian itu ke kamu, itu adalah indikasi sebenarnya tuh dia udah gak sayang sama kamu. Dan kamu aja sih juga yang maksa ini tetap harus berlanjut, ataupun dia juga yang masih gak apa-apa ini tetap berlanjut. Padahal itu udah toxic karena sifatnya dia. So, berhenti menoleransi hal-hal tersebut karena itu bukan salah kamu. Kamu cuma dipaksa untuk ngerti kepada pasangan yang sebenarnya nggak mau berusaha ngertiin kamu. Kalau kamu menemukan 3 atau lebih dari apa yang udah aku sebutin tadi di pasangan kamu, aku cuma pengen bilang, letting go isn't a losing. Kalau kamu berani ngelepasin dia, itu adalah pilihan kamu yang terbaik ke depannya. Jangan terlalu sering menoleransi hal-hal yang sebenarnya kamu itu udah tahu itu gak baik di hubungan kalian. Kamu udah tahu itu gak baik untuk kesehatan mental kamu, tapi tetap kamu paksain. Yang jadi korbannya adalah kamu di sini. Jadi aku pengen banget lagi-lagi untuk reminder, jaga hati kamu, karena cinta yang tepat itu indah banget dan sangat menenangkan. Semoga video ini bisa menyadarkan siapapun kamu di luar sana yang sedang merasa bingung dan tidak baik-baik aja di hubungan kamu. Jadi segitu dulu dari aku. Thank you so much yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner biar kamu gak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Dadah!